Hai gengs, balik lagi bareng gue di Tren Hidup, tempat kita ngobrolin soal cinta, pernikahan, dan semua hal yang nyangkut urusan hati dan rumah tangga. Kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget khususnya buat pasangan muda yang baru aja mulai perjalanan barunya. Gimana caranya membangun hubungan yang kuat dan bahagia di rumah tangga baru? Yuk, kita bedah satu persatu dari hal paling mendasar. Karena rumah tangga yang bahagia gak bisa dibentuk dari cinta doang, tapi juga usaha dan komitmen dari dua belah pihak. 1. Pahami dulu, cinta aja gak cukup. Iya, cinta itu penting. Tapi dalam pernikahan, lo butuh lebih dari sekadar perasaan. Cinta itu jadi fondasi, tapi dinding rumah tangga dibangun dari kepercayaan, komunikasi, komitmen, dan kerja sama. Kadang orang mikir, yang penting kita saling sayang. Padahal, kenyataannya gak sesimpel itu. Lo dan pasangan bakal dihadapkan sama berbagai dinamika, dari urusan keuangan, waktu, karir, sampai hubungan dengan keluarga besar. 2. Komunikasi. Ngomongin segalanya, sekecil apapun. Salah satu ciri rumah tangga yang kuat adalah komunikasi yang terbuka. Jangan anggap hal kecil gak penting. Hal-hal kayak, mau makan apa malam ini? Ngerasa capek atau sensitif? Ada masalah di kantor? Itu semua layak dibicarain. Kebiasaan ngobrol tanpa menghakimi bikin pasangan merasa aman dan dihargai. Dan jangan lupa, dengerin itu sama pentingnya dengan ngomong. 3. Bangun rutinitas bareng yang sehat. Salah satu keseruan dari rumah tangga baru adalah ngebentuk rutinitas bareng. Mulai dari hal simpel kayak masak bareng, olahraga pagi, atau nonton series tiap malam minggu. Rutinitas ini bikin hubungan makin solid karena lo dan pasangan punya momen-momen kebersamaan yang bisa dinikmati dan diingat terus. Tapi ingat juga, fleksibilitas itu penting. Jangan kaku banget sampai jadi beban. Rutinitas itu tujuannya bikin hidup lebih nyaman, bukan lebih stres. 4. Jaga privasi dan waktu untuk diri sendiri. Rumah tangga yang bahagia gak harus selalu nempel terus tiap waktu. Justru hubungan yang sehat adalah yang bisa kasih ruang satu sama lain. Lo tetap butuh me time. Entah itu ngopi sendirian, nonton bola, main game, atau nongkrong sama teman. Pasangan lo juga berhak atas itu. Support satu sama lain buat recharge energi masing-masing. Dengan begitu, waktu kebersamaan malah jadi lebih bermakna karena lo datang dengan energi yang fresh dan pikiran yang gak jenuh. 5. Belajar jadi tim yang kompak. Pernikahan itu bukan soal siapa yang dominan, tapi gimana dua orang bisa kerja bareng sebagai satu tim. Misalnya, saat ada masalah keuangan, bukannya saling nyalahin, tapi cari solusi bareng. Atau saat ada konflik, fokus ke penyelesaian, bukan ke siapa yang harus menang debat. Mentalitas, kita lawan masalah, jauh lebih sehat daripada aku lawan kamu. 6. Terima perbedaan, jangan maksain sama. Lo dan pasangan pasti beda, mulai dari selera makanan, cara tidur, pola pikir, sampai cara ngatur keuangan. Yang bikin hubungan kuat bukan kesamaan, tapi gimana lo menyikapi perbedaan itu dengan saling pengertian. Jangan pernah berharap pasangan lo jadi copy paste dari lo. Belajar kompromi dan nyari titik tengah adalah kunci biar gak gampang ribut untuk hal-hal yang sepele. 7. Saling apresiasi itu wajib. Jangan pelit kasih pujian atau ucapan terima kasih. Sekadar bilang, makasih ya udah nyiapin makan. Atau, aku bangga kamu kerja keras hari ini, bisa bikin pasangan ngerasa dihargai dan disayang. Apresiasi kecil itu efeknya besar banget buat keharmonisan hubungan. Apalagi di awal pernikahan, yang kadang penuh adaptasi dan penyesuaian,
rasa dihargai bisa jadi penyejuk hati yang luar biasa. 8. Jaga kehidupan romantis. Romantis itu bukan cuma pas pacaran. Dalam rumah tangga baru, justru romantisme harus makin dipelihara. Gak harus yang mahal atau ribet. Kadang cukup dengan pelukan tiba-tiba, catatan kecil, kejutan makanan favorit, atau ngajak kencan sederhana di akhir pekan. Hal-hal kecil itu yang bikin api cinta gak padam. Jangan nunggu momen spesial untuk ngasih perhatian. Setiap hari bisa jadi momen spesial kalau lo niat. 9. Belajar dan tumbuh bersama. Pasangan yang bahagia adalah pasangan yang terus tumbuh bareng. Entah itu belajar skill baru, membangun bisnis kecil bareng, atau sama-sama rajin ikut seminar pernikahan. Hubungan yang stagnan biasanya bikin bosan. Tapi kalau kalian terus support satu sama lain buat berkembang, hubungan itu bakal makin kokoh dan inspiratif. 10. Jangan sungkan minta maaf dan memaafkan. Semakin lo hidup bareng, semakin besar kemungkinan buat bikin kesalahan. Yang penting bukan soal siapa salah, tapi gimana cara lo memperbaiki. Minta maaf dan memaafkan adalah dua hal yang bikin rumah tangga awet. Gak usah gengsi. Justru disitulah letak kedewasaan dalam hubungan. Dan satu hal penting, jangan simpan dendam. Kalau udah baikan, jangan ungkit-ungkit lagi. Belajar move on dari masalah yang udah diselesaikan. Penutup. Gengs, rumah tangga baru itu kayak halaman kosong yang siap lo isi bareng pasangan. Lo berdua yang nentuin ceritanya bakal kayak gimana. Mau penuh tawa, kerjasama, atau malah jadi ajang kompetisi dan drama. Hubungan yang kuat dan bahagia itu gak terjadi dalam semalam. Tapi dengan niat, komitmen, dan kerja bareng, semua bisa dibentuk. Dan jangan lupa, setiap hubungan itu unik. Jangan terlalu keras ngejar kesempurnaan. Lebih baik fokus ke pertumbuhan dan kenyamanan satu sama lain. Kalau lo punya pengalaman seru atau tips lain soal menjalanin rumah tangga baru, drop di kolom komentar ya. Biar kita bisa saling belajar dan support sesama pasangan muda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Tren Hidup. Tempat di mana kisah cinta, pernikahan, dan kehidupan nyata jadi obrolan hangat bareng kita. Keep loving, keep growing.